Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas contoh bagaimana caranya menentukan nilai determinan suatu matrik berordo 4x4 dengan menggunakan ekspansi baris. Oke, kita langsung saja ke soalnya. Tentukan determinan matrik berikut ini menggunakan ekspansi baris kedua. Inilah matriknya. Matrik A berordo 4x4. Teman-teman diminta untuk menentukan determinan matrik tersebut dengan menggunakan ekspansi baris kedua. Teman-teman harus ingat rumus determinan menggunakan ekspansi baris. Rumusnya adalah determinan A sama dengan sigma AIJ dikali CIJ, di mana J berawal dari 1 sampai dengan N. AIJ adalah elemen matrik A yang terletak pada baris ke I, kolom ke J, sedangkan CIJ adalah kofaktor IJ. Oke, kita akan lebih spesifikkan lagi, karena di sini yang diminta adalah menggunakan ekspansi baris kedua. Maka akan kita cari rumusnya untuk baris yang kedua. Teman-teman perhatikan ekspansi baris kedua. Dari sini teman-teman dapat menentukan nilai I dan N-nya. Kita peroleh yang pertama adalah I sama dengan 2. Karena yang diminta adalah baris kedua. 2 ini adalah nilai I-nya. Kemudian kita juga dapat memperoleh nilai N. N-nya sama dengan 4. Diperoleh dari mana? Dari ordo matrik tersebut, yaitu 4 kali 4. Maka N-nya sama dengan 4. Selanjutnya teman-teman substitusikan ke rumus ini. Dengan mengganti nilai I sama dengan 2, N sama dengan 4. Maka diperoleh rumus determinan ekspansi baris kedua untuk matrik berordo 4x4 adalah A21 dikali C21 ditambah A22 dikali C22 ditambah A23 dikali C23 ditambah A24 dikali C24. Oke ya teman-teman, cukup jelas ya sampai sini. Selanjutnya kita akan cari nilai A dan C ya. Ini adalah rumusnya, kemudian matriknya seperti ini. Kita harus menentukan A21, A22, A23, A24. Oke, sudah kita peroleh ya. A21 artinya adalah elemen matrik A yang terletak pada baris kedua, kolom ke-1. Ini ya, 2. A22 berarti terletak di baris kedua, kolom ke-2, 0. Betul ya, 0. Kemudian A23 terletak di baris kedua, kolom ke-3, 4. Oke, betul, 4. Kemudian A24 terletak di baris yang kedua, kolom ke-4, yaitu 5. Oke ya, teman-teman, ini adalah nilai A21, A22, A23, dan A24. Selanjutnya, kita harus mencari nilai C21. Sebelum mencari C21, kita harus mencari minor terlebih dahulu, yaitu minor 21. Oke, minor di sini adalah determinan ya. Matrik awal dengan menghapus baris ke I dan kolom ke J. Di sini M21 berarti matrik ini kita hapus baris kedua, kolom ke-1. Diperolehlah matrik negatif 3, 1, 0. Kemudian 5, negatif 2, 1. Negatif 3, 4, 1. Selanjutnya kita cari nilai determinannya. Karena yang terbentuk adalah matrik 3 kali 3, akan lebih mudah kita gunakan aturan Sarus. Ya. Kita tambahkan 2 kolom lagi ya. Kolom pertama dan kolom kedua ya, elemennya yang menjadi kolom keempat dan kelima. Kita cari nilai determinannya. Yang pertama negatif 3 dikali negatif 2 dikali 1. Kemudian ditambah 5 kali 4 kali 0.
kemudian ditambah negatif 3, 1, 1. Berikutnya dikurangi 0 kali negatif 2 kali negatif 3. Dikurangi 1 kali 4 kali negatif 3. Kemudian dikurangi 1 kali 1 kali 5. Kita hitung yang ini. Negatif 3 dikali negatif 2, 6 dikalikan 1, 6. Kemudian ditambah 5 kali 4 kali 0. Nah, ini ada perkalian dengan 0, maka hasilnya akan 0. Kemudian negatif 3 dikalikan 1, negatif 3. Dikalikan 1, negatif 3. Kemudian 0 kali negatif 2 kali negatif 3. Ada perkalian dengan 0, maka hasilnya akan 0. Berikutnya 1 kali 4. 4 dikalikan negatif 3, negatif 12. Tandanya adalah pengurangan ya, ini teman-teman. Kemudian dikurangi 1 kali 1 kali 5, berarti 5. Oke ya teman-teman, cukup jelas ya. Selanjutnya kita akan lebur ya, ini penjumlahan dengan negatif, maka akan menjadi negatif. Kemudian negatif dengan negatif menjadi positif. Maka kita peroleh 6 ditambah 0. Ini jadi negatif ya. Negatif 3, kemudian dikurangi 0, ditambah 12, dikurangi 5. Setelah kita hitung, diperolehlah nilai M21 sama dengan 10. Setelah kita peroleh M21, maka kita dapat mencari nilai C21. Rumusnya adalah negatif 1 pangkat I plus J dikali MIJ. Karena di sini I-nya 2, J-nya 1, maka setelah kita substitusikan diperoleh negatif 1, 2 tambah 1 pangkatnya, kemudian M21 sama dengan negatif 1 pangkat 3 dikali M21-nya adalah 10. Berikutnya negatif 1 dipangkatkan 3, karena pangkatnya ini adalah ganjil, maka hasilnya adalah negatif 1 dikalikan dengan 10. Maka diperoleh negatif 10. Ini adalah nilai C21. Berikutnya, kita perlu C22. Maka kita harus mencari dulu M22. Oke, matrik yang terbentuk adalah ini ya, teman-teman. Artinya dari matrik A ini, teman-teman hilangkan baris kedua, kolom kedua. Maka diperolehlah matrik seperti ini. Matrik berurut 3 kali 3. Kita cari nilai determinannya. Lebih mudah menggunakan aturan Sarus. Tambahkan 2 kolom lagi. Ya, yang elemennya dari kolom pertama dan kedua. Kemudian kita kalikan, berarti 1 dikali negatif 2 dikalikan 1. Kemudian ditambah 5 kali 4 kali 2. Kemudian ditambah negatif 3, 0, 1. Dikurangi 2 kali negatif 2 dikali negatif 3. Dikurangi 1 kali 4 kali 1. Kemudian dikurangi 1 kali 0 kali 5. Kita hitung. 1 kali negatif 2 kali 1 negatif 2. 5 kali 4 kali 2, 40. Kemudian ini ada perkalian dengan 0, maka hasilnya 0. 2 kali negatif 2 kali negatif 3, 12 ya. Kemudian 1 kali 4 kali 1, 4 ya. Kemudian ini ada perkalian dengan 0, maka hasilnya akan 0. Oke, kita hitung, ternyata hasilnya adalah 22. Ini adalah nilai M22. Selanjutnya kita bisa mencari nilai C22, berarti negatif 1 pangkat 2 tambah 2 dikali M22. Sama dengan negatif 1 pangkat 4 dikali 2, 2. Diperolehlah negatif 1 pangkat 4, karena pangkatnya adalah genap, maka hasilnya adalah 1 dikalikan dengan 22. Maka hasilnya akan bernilai 22. Inilah nilai C22. Berikutnya, kita perlu mencari C23. Tetapi sebelumnya harus mencari nilai M23. Cari dulu matriknya dengan menghapus baris yang kedua, kolom ketiga. Diperolehlah matrik yang seperti ini. Matrik berurut 3 kali 3.
kita diharuskan mencari nilai determinan akan lebih mudah menggunakan aturan Sarus ya. Tinggal ditambahkan 2 kolom lagi, yang elemennya diambil dari kolom pertama dan kolom yang kedua. Kita hitung, yang pertama 1 kali 1 kali 1 ya, kemudian ditambah negatif 3 kali 4 kali 2, ditambah negatif 3 kali 0 kali 0, dikurangi 2 kali 1 kali negatif 3, dikurangi 0 kali 4 kali 1, dikurangi 1 kali 0 kali negatif 3. Diperolehlah nilai seperti ini. 1 kali 1 kali 1, 1. Negatif 3 kali 4 kali 2, negatif 24. Ini ada perkalian dengan 0, hasilnya akan 0. 2 kali 1 kali negatif 3, negatif 6. Ini ada perkalian dengan 0, hasilnya 0. Ini juga ada perkalian dengan 0, hasilnya akan 0. Oke, berikutnya kita hitung nilainya adalah negatif 17. Inilah nilai M23. Selanjutnya kita akan cari nilai C23. Berarti negatif 1 pangkat 2 tambah 3 dikali M23. Kemudian negatif 1 pangkat 2 tambah 3, 5 dikali negatif 17. Sama dengan negatif 1 dipangkatkan 5, karena 5 ini adalah ganjil, maka hasilnya adalah negatif 1. Negatif 1 dikalikan negatif 17, hasilnya adalah 17. Oke ya teman-teman, cukup jelas ya sampai sini. Berikutnya, kita perlu mencari C24. Sebelumnya, kita harus mencari dulu M24, yaitu matrik A dengan menghapus baris kedua kolom keempat. Diperolehlah matrik yang seperti ini ya. 3 kali 3. Kita cari nilai determinannya dengan menggunakan aturan Sarus. Oke, diperoleh nilai M24 ini adalah 3. Selanjutnya kita cari nilai C24 sama dengan negatif 1 pangkat 2 tambah 4 dikali M24 sama dengan negatif 1 pangkat 6 dikali 3. Negatif 1 pangkat 6 dipangkatkan bilangan genap, maka hasilnya adalah 1. 1 kali 3, 3. Diperoleh C24 sama dengan 3. Oke ya teman-teman. Kita lanjutkan. Kita sudah memperoleh nilai A21, A22, A23, A24, serta C21, C22, C23, C24. Selanjutnya, teman-teman tinggal mensubstitusikan ke rumus yang ini, ya. Maka diperoleh determinan A sama dengan A21, 2 dikali C21-nya adalah negatif 10. Ditambah A22-nya adalah 0 dikali C22-nya adalah 22. Kemudian A23-nya adalah 4. Berikutnya C23-nya adalah 17. Kemudian A24-nya adalah 5. C24-nya adalah 3. Kita hitung di sini 2 dikali negatif 10 berarti negatif 20. Ini ada perkalian dengan 0 maka hasilnya akan 0. 4 dikalikan 17, 68. Kemudian 5 dikalikan 3, 15. Kita hitung, diperoleh determinan A sama dengan 63. Kita simpulkan teman-teman, jadi determinan matrik A adalah 63. Oke teman-teman, mudah-mudahan mudah dipahami dan bermanfaat ya. Di sini diperlukan ketelitian dan pemahaman tentang bagaimana menentukan elemen suatu matrik, kemudian minor suatu matrik, dan kofaktor suatu matrik. Terima kasih perhatiannya. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mudah dipahami serta bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.